Biasanya nih kalau nggak ada data yang masuk, si surveyor tuh ngapain? Tidur. Tidur itu memecahkan solusi. Jadi nggak melihat sisi marketing itu enak. Iya. Tapi keluh kesahnya itu lebih benar-benar dirasakan oleh marketing itu dalam banget. Asli banget. Kalau dibilang ya pergi pagi pulang pagi. Asik. Manis asam garamnya itu udah kita telan semuanya gitu kan. Apalagi badai menggoyak. Oke, balik lagi di Mr. Dam Podcast. Just sit back and chill. Asik. Alright. Aduh, chill banget kayak ini. Asli. Aduh. Siapa sih Dam nih depan nih? Ada abang-abangan nih. Abang-abangan nih. Abang-abangan. Abang-abangan, Bang. Abang-abangan nih katanya. Abang-abangan dari mana, Bang? Iya nih, abang-abangan dari mana nih? Kita dari Gading Serpong sih. Gading Serpong. Mencoba untuk ya berkelana daerah sini deh. Oh gitu. Mampir-mampir Bang ya. Iya, mampir-mampir. Emang tinggalnya di Serpong atau? Kalau tinggal sih, kalau untuk domisili kita di daerah Tangerang. Domisili daerah Tangerang, cuma kerjanya di Serpong. Betul, masih Tangerang juga kok. Wilayah Indonesia tercinta. Asik. Boleh sedikit profiling kasih tahu dong. Kasih tahu buat sahabat-sahabat Mr. Dam. Yo, buat sahabat Mr. Dam. Halo guys semuanya, sahabat Mr. Dam. Kita kebetulan ada di podcastnya Mr. Dam. Ya kita mau ngobrol-ngobrol, sharing juga di sini, gitu. Dengan rekan saya ini di samping Adi Bulet namanya. Adi Bulet. Tahu kali ya, tahu ya. Ngomongin lagi. Dadakan dong berarti. Karena dia memang posternya juga bulat seperti ya bulat-bulat yang dadakan begitu. Jadi akrabnya Pak, panggilannya Adi Bulet. Adi Bulet, siap. Sama abang sendiri? Saya Agustian, biasa akrabnya ya Agus lah, familiarnya. Bang Agus sama Bang Adi. Bang Agus sama Bang Adi. Yoi. Ini produknya ini abang-abang. Oke, guys, sahabat Mr. Dam, kita hari ini kedatangan tamu. Sedikit berbeda dari tamu-tamu kita yang kemarin ya kan, bahwa kali ini kita akan membahas ngebahas sedikit tentang finance ya. Betul. Kebetulan profesi abang-abang ini Abang divisi Adi marketing. sama Abang Agus divisi marketing finance. Alright. Siapa tahu ya kan yang belum ngerti, yang belum tahu, ya nggak di sini biar pada tahu. Sebenarnya gue juga nggak ngerti. Finance marketing tuh gue nggak ngerti. Justru kita duduk di sini biar abang-abang juga ngerti dan tahu. Itu. Kenapa Mr. Dam Podcast ngundang tuh karena ya biar ya sedikit edukasi buat kita semua lah ya. Edukasikan. Buat sahabat Mr. Dam juga biar tahu semua nih marketing tuh ngapain sih kerjanya ya kan. Seenak apa sih? Asli yang kita tahu atau mungkin orang awam tahu, orang banyak tahu. Kayaknya enak aja gitu jadi marketing ya. Ya sih kerja di perusahaan yang nggak gajinya ya lumayan kali ya. Lumayan UMR gajinya. Sorry bos. Biasanya bonus-bonusannya banyak ya kalau marketing ya, apalagi sampingannya kali ya. Bakal gue korek sampai situ sampingannya. Biasanya ada tuh pinggirannya. Kayaknya nggak boleh. Kayaknya abang ini bukannya nggak paham, tapi lebih paham kayaknya. Untuk mengorek-ngorek hal yang lainnya gitu kan. Enggak bang, nebak-nebak aja. Oke. Bang Adi, Bang Bulet, Bang Adi, Bang Bulet. Satu orang tuh ya. Bang Adi sama Agus ya kan. Kalau boleh tahu kerjanya apa nih? Profesinya tadi sebagai marketing. Kalau Agus marketing. Kalau abang? Kalau gua surveyor. Surveyor. Ini dua profesi yang emang saling bersinambungan. Iya. Saling bersinambungan, saling mendukung lah. Iya. Maksudnya yang satu marketing, yang satu surveyor. Surveyor yang adalah bagian survei kalau nggak salah. Survei doang. Survei doang. Kalau marketingnya
Bagian jual-jualan aja. Iya. Nanti yang lagi beda lagi. Oke, gimana tuh? Ya kalau kita sih memang beda divisi tapi masih satu payung perusahaan. Jadi di kita itu terbagi dalam 3 bagian divisi collection, ya kan, marketing dan surveyor, dan di situ punya job desk masing-masing. Job desk gitu. masing-masing. Jadi kalau untuk sekarang saya profesi saya pribadi sih ya memasarkan produk perusahaan yang ada seperti itu. Kalau boleh tahu produknya apa sih sebenarnya? Kalau di kita memang mencakup untuk 3 produk ya, used car, new car, dan pembiayaan. Oh gitu. Berarti transportasi. Mobil? Bukan, ya. Mobil? Iya. Mencakup pembiayaan otomotif. Brand mobilnya itu macam-macam? Ya, segala jenis merek apapun. Dari Jepang dan Eropa. Oh gitu. Terus. Dan pembiayaan kredit sendiri dari perusahaan kita gitu. Pembiayaan kredit itu maksudnya apa sih, Mas? Jadi begini, kalau memang ada customer gitu yang mau proses kredit mobil baru, dia otomatis kan datang ke dealernya, mencari mobil yang diinginkan, seperti itu. Di mana dealer itu yang sudah bekerja sama dengan perusahaan kita, seperti itu. Itu pembiayaan? Itu pembiayaan mobil second ataupun mobil yang baru, seperti itu. Kalau ini nih, bagian surveinya sekarang. Kalau abang nih, ya nih. Ya kan, biasanya bagian survei itu bagian cek ombak ya. Bagian gali-gali biasa. Gali-gali ya kan. Oh nih cek ombak dulu ya, dilihat di survei. Oke nih bisa, baru didatengin gitu ya biasanya ya. Kalau nggak salah coba gimana? Ya paling ya memang benar begitu sih. Kalau survei itu kan ngelihat kelayakan si calon customer kan, calon nasabah kita. Benar. Lebih calon customernya lebih ke perorangan atau perusahaan? Kita sih kebanyakan ke perorangan. Oh, bagi orang yang mau ambil mobil. Betul, atau mobil apa segala macam gitu. Ada yang untuk pinjam dana, jaminan BPKB mobilnya bisa. Oh, gitu juga. Gade ya. Sekolah. Sekolah. Iya, sekolah. Kalau gade terlalu gimana? Sekolah. Oh, lulusnya berapa tahun gitu? Paling cepat setahun, paling lamanya 4 tahun. Paling lama 4 tahun. Kalau malas dia 4 tahun lama. 4 tahun. Gue dulu kuliah 7 tahun. Ada betul 7 tahun. Ya kalau itu kan kuliah benar. Kalau kita kan kuliah khusus. Paket bang. Paket ambilnya. Oke. Survei perorangan. Apa sih sebenarnya yang disurvei itu apaan aja? Kalau yang disurvei pertama ya kita ngelihat kemampuan dia untuk bayar ya. Jadi kapasitas dia masuk apa enggak. Misalkan karyawan gaji nih, gaji 5 juta tapi angsuran 4 juta. Nggak bisa. Oh, nggak dikasih. Bukan nggak dikasih, belum disetujuin. Oh, belum disetujuin. Ya. Itu abang sendiri yang menentukan disetujuin atau enggak? Bukan. Emang udah ada peraturannya, syaratnya. Dari kantor memang ada. Dari kantor. Jadi cuman kalau surveyor itu tugasnya rekomendasi atau tidak. Jadi keputusan tetap di kantor gitu. Kadang dari surveyor nggak rekomendasi tapi dianya berani, bisa dia banding. Oh gitu. Cuma nanti kalau ada apa-apa dia yang tanggung jawab, bukan yang survei. Gini, biasanya nih ya kan, walaupun nih gaji gue 5 juta, terus gue mau ambil mobil dong, ya dengan angsuran 4 juta, ya karena kenal nih, padahal nggak disetujui nih, tolonglah dibantu ya. Nah itu bisa ke dia tuh, iya, walaupun nggak kenal, konsumen dianggap saudara sama dia. Oh gitu ya. Jadi pas dia banding, ini saudara saya gitu. Tapi pas macet ditanya, saudara yang mana ya kata dia. Semua dianggap saudara konsumen. Yang penting barang laku lah ya. Gitu. Yang penting dia target. Oke, bicara tentang target, marketing berarti ada targetnya. Ada, jelas marketing ada. Marketing ada targetnya. Targetnya tuh berupa apa? Unit kah atau ada nominalnya atau bagaimana? Kalau sebelumnya ya untuk 1 tahun ke belakang kita ditargetkan account itu unit. Unit. Oke, unit. Jadi kita accountnya itu kita menjual aplikasi dengan kredit
8 unit kita udah target gitu di 1 tahun ke belakang. Tapi dari manajemen merubah semua dari targetnya itu berbentuk MON gitu. Berbentuk MON itu dengan nominal pencairan yang kita dapatkan maksimal 500 juta target kita. Targetnya 500 juta dalam sebulan itu. Dalam sebulan. Iya, jadi perusahaan itu ngasih 500 juta ke setiap marketing harus habis. Harus habis. Gitu. Kalau nggak habis? Ya kalau nggak habis nggak dapat insentif kita. 500 juta. Sekarang Iya. gini Bang. Kalau nih bicara marketing sama surveyor nih ya. Kalau gue pengusaha ya kan yang sebenarnya pendapatan atau penghasilan gue yang 1 bulan itu nggak tentu. Tapi gue mau beli mobil itu gimana? Gimana Lu kan yang survei. Bener nggak? Kalau gue gini Bang, kalau gue kan job desk-nya itu hanya mendapatkan data, iya kan? Data ya, sumber aplikasi dari dealer ataupun dari rekan partner yang lain, sesama kompetitor, sesama partner gitu ya di luar sana. Gue hanya input data itu untuk melanjutkan proses survei sama dia gitu. Jadi kalau mau untuk menganalisa dengan kapasitas si nasabah tersebut, bersangkutannya sama dia gitu. Soalnya gini Bang, kan sekarang lagi zamannya pandemi nih, PPKM. Namanya pengusaha, namanya orang punya usaha ya kan. Oke, mungkin sebelum pandemi gaji gua pendapatan gua sekian. Ya, berani dong gua ambil mobil. Ya enggak? Ketika PPKM ya kan, pandemi lagi ya kan, dibatasin jam operasional dan segala macam, otomatis pendapatannya berkurang. Itu gimana? Jadi yang pertama dilihat dulu usahanya masih jalan apa enggak? Masih jalan. Masih jalan. Let's say katakanlah Mr. Dam nih, gue mau ambil mobil nih buat operasional Mr. Dam ya kan. Oh, dilihat datanya dong, data penjualan dong berarti ya. Oke, data penjualan gue sebelum pandemi sekian ya kan. Katakanlah bisa masuklah 50 juta ya, masuklah 20 juta per bulan ya kan. Gua ambil 2 mobil. Ya enggak? Bisa dong. Ternyata pas pandemi selesai loh. Itu gimana? Kalau surveyor ngerekomendasiin tuh lihat data dulu. Nah, ada yang namanya rekening koran. Nah, kita lihat dulu pemasukannya tuh selama pandemi. Ya. Bisa cover angsuran nggak? Gitu. Jadi dilihat dulu datanya. Selama pandemi. Padahal kan ngambil kan sebelum pandemi. Oh, ngambilnya sebelum pandemi? Iya, katakan ini ngambilnya sebelum pandemi nih. Gue udah ngambil, ya kan? Wah ini datanya bagus nih, ya kan? Dapat nih, ya kan? Terus ketika pandemi selesai. Itu gimana? Berarti sudah jalan kontraknya? Udah jalan dong, kan kelihatan. Oh masih buka apa segala macam. Itu gimana tuh? Kita ada yang namanya program relaksasi. Relaksasi. Kalau untuk angsuran. Relaksasi berarti relax ya? Iya. Relax. Cuman beberapa bulan doang relaxnya. Gitu. Jadi paling cepet tuh ngambil 3 bulan, paling lamanya 6 bulan. Jadi misalkan angsuran 3 juta bisa kita kecilin jadi kurang lebih di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Oh gitu. Iya. Kan kita ngikutin meringankan pemerintah. Lah ya. Meringankan. Berarti masih ada toleransinya masih ya. Ada toleransi. Berarti kan angsurannya bisa lebih lama lagi. Lebih lama lagi. Oh, berarti menambah waktu. Menambah waktu, menambah tenor. Kayak gitu bisa ya? Bisa. Berarti masih bisa dikondisikan lah ya kalau yang gitu-gitu. Ya bisa. Masih bisa ya? Pasti bisa. Indonesia pasti selalu bisa. Indonesia bisa terus. Pasti bisa ya enggak? Bisa terus. Ya memang karena memang kita ngikuti aturan OJK juga ya, dari statement pemerintah dari kondisi seperti ini harus punya kebijakan gitu setiap perusahaan gitu. Tapi abang-abang ini pernah nggak sih lagi jalanin prospek nih, terus ada customer yang sulit nih, itu abang menanggapinya gimana tuh? Ya kalau mengenai soal prospek yang sulit ya, itu mah udah makanan sehari-hari mungkin. Sehari-hari. Benar. Karena kondisi kita itu untuk yang namanya panas, hujan, angin, badai sekalipun ya udah makanan sehari-hari buat kita gitu. Apalagi prospek ya. Gitu ya. Kita sih menghadapinya dengan melihat dulu secara karakter seseorang itu. Nasabah yang kita bakal prospek nih. Melihat dulu dari sisi kapasitas dia gitu kan, dari karakternya, lingkungannya gitu kan. Karena memang
untuk lingkungan itu sangat berpengaruh, persentasinya ya sangat besar ya, sekitar 90% ya dia. Kalau untuk dari lingkungan, ya kalau misalkan dari lingkungan orang itu punya track record bermasalah atau gimana, itu kan jadi ini juga buat kita penilaian. Kalau domisili bermasalah juga nggak? Maksudnya ngaruh nggak? Enggak sama sekali. Enggak. Walaupun dia tinggalnya di tempat yang katakanlah wah nggak layak juga, tapi dia mau ngambil mobil atau ngambil mobil lah. Ternyata ya kita nggak tahu penghasilannya atau pendapatannya mungkin masuk nih syaratnya, tapi tempat tinggalnya atau apa itu nggak ngaruh. Jadi gini, kalau untuk mengenai soal nasabah ya kan yang adanya di region, kita biasa untuk memanggil namanya itu region ya dia karena memang banyak dikala ada orang yang benar niat mau kredit tapi dia posisinya ada di zona merah yang udah di blacklist gitu. Ya kita sih nggak nutup kemungkinan kalau melihat dari kapasitas, dari karakter orang itu ada mampu dan bisa gitu, jelas dari usaha dan kerjanya ya kita juga bakal usahakan untuk bantu dia kredit gitu. Jadi sih kita nggak saklek. Jadi dia ada di mentang-mentang ada di kandang buaya kita nggak bantu dia untuk nyelamatin dari buaya itu, kan kita juga nggak begitu kali. Kita juga manusia. Kalau ada track recordnya nih yang emang sebelumnya wah nih nggak bener nih nasabah ini ternyata tapi dia masih mau ngambil lagi atau gimana, itu masih bisa toh? Ya nggak bisa lah bang. Udah blacklist ya. Udah blacklist. Itu tandanya memang benar-benar orang itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah nggak bisa. Kalau misalkan kita menilai dari orang itu blacklist, kita kan dari dapat data pertama itu kan data yang untuk di BI checking. Dari situ aja kita udah kelihatan karakter orang itu benar apa enggak kan gitu. Oh gitu. Jadi nggak semestinya kita harus melihat langsung terjun ke lapangan. Kita ngelihat dari data hasil BI checkingnya aja dulu. Gitu. Dari tadi ngomong mulu, minum dulu kali ya. Seret gak sih? Seret. Silakan bang, minum dulu bang. Alhamdulillah nih, minum podcast kita udah alhamdulillah nih dapat endorse nih dari air mineral Endora, refresh your mind. Air mineral dari Semarang. Yoi. Kalau kata narasumber yang kemarin airnya medok ya. Bener. Ini brand dari Semarang yang emang mereka lagi ekspansi ke kota-kota besar lainnya ya. Ya bagi kalian sahabat Mr. Dam yang mau menjadi reseller ya kan, bisa langsung ke Mr. Dam aja, langsung datang ke sini aja. Bisa hubungin DM IG-nya Mr. Dam. Yoi, @I'm Mr. Dam. Wow. Atau mungkin abang-abang ini di kantornya butuh air mineral ya kan? Benar bisa banget. lah. Bisa. Biasanya. Boleh nanya nggak? Apa tuh bang? Ada komisinya nggak? Bisa diatur. Bisa digodok lagi itu bang. Bisa diatur ya kan. Biasanya yang gini-gini jago nih. Iya. Cocok ya. Cocok nih. Ya gitulah bang, dunia lapangan gak jauh dari komisi. Iya. Iyalah ya, namanya juga manusia, namanya juga hidup ya. Oke, balik lagi masalah marketing. Bang, nyarinya gimana sih? Kan masa mau jaga gawang aja gitu, nunggu bola atau gimana? Trik-triknya atau tipsnya? Harus cari nasabah dan segala macam. Biasanya bagaimana bang? Kalau kita sih memang pada dasarnya kita punya database. Database yang dari database. Database yang di kantor, yang pembayarannya bagus, yang excellent gitu kan, yang nggak ada bermasalah. Itu kita sortir dan kita follow up ulang gitu kan, untuk kita tawarkan pengajuan kredit lagi gitu atau nambah unit gitu kan. Nah di samping itu juga kita main untuk mitra sesama rekan yang sesama di bidangnya seperti itu. Jadi kita dapatkan aplikasi itu bukan hanya dari database, tapi memang dari rekomendasi rekan-rekan juga. Rekomendasi teman-teman juga ya. Gitu. Karena kan kita kalau untuk door to door ataupun untuk kanvas yang lainnya dalam kondisi seperti ini kan nggak bakal bisa. Iya, seperti betul itu. Banget. Makanya itu aku tanya nih, gue tanya
gimana tuh caranya sekarang PPKM. Lu mau kemana-mana susah men. Ya. Semuanya jadi terbatas. Betul. Gitu kan, berarti kan ada satu dua trik emang yang ya harus marketing punya gitu. Apalagi surveyor ya kan, surveyor pun pasti kan terdampak juga ya kan, sama yang kita harus datang ke orang itu dan segala macam kan, entah wah penyekatan di sini apa segala macam kayak gitu-gitu. Itu kendala-kendala yang maksudnya sering dialami gitu ya kan. Ada kira-kira kendala apa lagi sih di masa pandemi ini khususnya? Sebenarnya sih kalau kendala untuk itu sih kita kan dapat surat jalan dari kantor, vaksin juga sudah. Jadi untuk senjata di kantor sih, di jalan sih ada. Cuman memang datanya ini sekarang terdampak PPKM banget gitu. Jadi sepi. Iya. Kasihan si Agus jadinya nggak dapet insentif gitu. Kalau Bang Adi ini emang udah maksudnya yang namanya surveyor pasti udah dapet data nih. Iya. Kalau dia nggak tinggal ditarget, jalan aja. Nggak ditarget. Kalau dia enak. Abang ini nggak ditarget. Enggak ada target. Kalau dia nunggu bola dari kita, gitu. Dia nggak bakal ngejar bola. Kita yang cari bola. Oh gitu. Udah dapat bola kita tendangin ke dia. Umpan nambung. Umpan nambung. Berarti yang agak sulit Mas Agus ya. Ya kalau misalkan bicara sulit, semua juga sulit. Namanya kita kerja punya resiko, kan begitu. Cuman kan kita tanggung jawab masing-masing kita punya. Seperti apa resikonya ya kita tanggung jawab masing-masing. Kalau kita ya resikonya kita ditarget. Kalau dia kan resikonya di saat orang kena COVID, dia mau survei. Jadi kan, betul. Jadi kan kita dia menyiasati sendiri kan, bikin strateginya sendiri seperti apa nih untuk melanjutkan prospek dari data marketing kan gitu. Biasanya survei itu sendiri atau berdua atau bagaimana, Bang? Kadang sendiri. Sendiri. Memang sendiri atau memang ada timnya sih sebenarnya kalau kayak gitu? Sendiri. Ya. Ini cuman karena pengen ngintilin aja dia makanya. Gabut. Bang, kan masa PPKM nih, pandemi nih ya kan, apakah target itu tetap atau berubah dari perusahaan itu sendiri? Oke, karena PPKM gue turunin deh targetnya. Ya kalau memang untuk target sendiri sih ada kebijakan dari perusahaan ya. Jadi kita nggak dituntut untuk maksimal mencapai target gitu kan. Karena memang manajemen pun melihat gitu dari kondisi sekarang ya kan di lapangan seperti apa. Jadi nggak terlalu menekan untuk soal target. Yang penting kita ada kontribusinya lah. Gitu dari kinerja kita sehari-hari gitu. Kendala yang paling sulit yang pernah dialamin apaan sih, Bang, menjadi seorang marketing dan surveyor? Jadi kalau untuk gue sendiri ya dari marketing ya, kendala yang untuk gue rasain itu di saat si nasabah ini terkadang kita arahkan, kita niatnya ngebantu tetapi nggak kooperatif, kurang kooperatif. Jadi gitu di saat kurang kooperatifnya itu bagaimana? Jadi banyak nasabah yang bilang wah ribet nih proses, banyak ini banyak itu. Padahal kita juga kan mengikuti SOP yang ada, prosedur yang ada, ya kan. Apa yang jadi acuan kita sebagai persyaratan ngebantu nasabah kredit, ya kita harus minta ke nasabah itu, gitu. Contohnya? Ya kayak data-data yang diperlukan seperti itu kan. Terkadang nasabah sendiri, wah banyak inilah persyaratan. Tadi yang salah satunya rekening koran itu harus dilampirkan. Terkadang nasabah sendiri nggak ada waktu lah, apalah gitu. Itu biasanya berapa lama tuh, Bang? Proses pengajuan itu gimana itu? Kalau di tempat kita sih sebenarnya untuk prosesnya itu nggak lama, 3 hari kerja itu kalau data lengkap. 3 hari kerja kalau data lengkap. Betul. Terkadang kalau lamanya itu kan dari nasabahnya sendiri untuk melengkapi data-data kekurangannya itu dia sebagaimana cepat atau tidaknya. Nah, caranya biar cepat itu, caranya Abang berhubungan sama klien Abang tuh seperti apa? Ya kita arahkan apa yang harus dilampirkan, apakah yang untuk jadi persyaratan tersebut harus segera dilampirkan seperti itu. Biasanya persyaratannya apa aja sih, Bang? Kalau mau katakanlah saya mau ngambil mobil,
apa sih syaratnya gitu. Ini gue udah punya duitnya nih, cash, keras ya kan. Amin, alhamdulillah ya. Cash keras. Tapi gue mau ambil, apakah gue harus punya syarat-syarat itu juga atau bedanya sama orang yang mau ngambil kredit atau cash keras? Ya bedanya kalau misalkan untuk mengambil secara kredit ya, untuk data-data sih nggak perlu banyak ya yang dibutuhkan ya, gitu. Contohnya apa aja tuh? Ya kalau untuk data mandatori ya semacam KTP gitu. Kalau memang dia udah berstatus keluarga ya KTP suami istri, kartu keluarga, NPWP seperti itu. Ya kalau memang dia kerja itu slip gaji. Rekening koran dilampirkan seperti itu. Kalau memang dia usahanya SKU-nya dilampirkan gitu. Kalau itu yang kredit. Betul. Kalau misalnya yang mau cash belinya. Ya kalau cash ngapain harus ngelampir berkas-berkas? Berarti enggak? Ya nggak perlu. Nggak perlu. Tinggal kalau cash itu langsung aja gitu. Ya, langsung aja duitnya kasih. Oh gitu. Nah, iya. Nggak pakai lama, langsung Nggak pakai aja. lama, Paling langsung. KTP aja ya. KTP aja. Oh gitu. Mas Nyoy. Nggak apa-apa kan nih, siapa tahu sahabat Mr. Dam yang di rumah sana ya belum ngerti ya kan, biasa beli nih kan. Biasa belinya nih sama teman ya kan? Tapi dia mau beli ke dealer gitu, datang langsung mau beli mobil baru gitu ya kan. Gue cuma punya duit nih, tapi gue nggak punya KTP, gimana tuh? ya kalau KTP gue Mas Nyoy bisa. Ntar gue yang make, lu yang bayarin gitu. Nggak bisa ya, harus minimal KTP lah ya. Dulu kalau nggak punya KTP kan orang Indonesia Mas Nyoy. betul. Ya, sekarang banyak Mas yang kayak gitu, entah hilang kah, entah apalah segala macam yang dia malas ngurus dan segala macam yang gitu-gitu kan. Ya maksudnya ada aja gitu. Ya maksudnya itu satu kendala kan berarti kan. Betul. Ya sebenarnya sih bukan kendala. Kalau misalkan orang itu sendiri mau ngurusnya gitu ya. Ya seperti apa yang tadi gue bilang. Tergantung nasabahnya sendiri. Ya justru itu. Kalau untuk namanya tantangan seorang marketing, seperti apa sih sulitnya itu? Seperti nasabah yang nggak kooperatif itu. Padahal KTP kan penting. Yeah. Bener nggak? Yap. Itu identitas pribadi. Yap. Apalagi sekarang online. Yap. Dimanapun diakui. Yap. Gitu. Namanya KTP minimal masa sih nggak punya? Bener nggak? Nggak ada alternatif lain. Kalau untuk alternatif lain ya nggak ada, namanya KTP wajib punya, apalagi warga negara Indonesia. Gua nggak punya mungkin KTP juga. nih, tapi gua ada kakak atau ada identitas lain. Gua apalah SIM Kartu gitu. pelajar apa kartu mahasiswa apa gimana Iya. gitu. Aneh ya kan nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu deh orang. KTP-nya hilang, tapi gua masih punya SIM nih. Gua ada SIM. Gua ada kartu mahasiswa ya kan, tanda pengenal lainnya lah. Itu bisa. Nggak bisa, Nggak karena bisa, memang tetap KTP itu sebagai data mandatori, data utama gitu. Jadi yang memang harus dilampirkan. Iya. Ya kan, Padahal bikin disampaikan. KTP lama banget sekarang. Aduh, mau punya mobil susah juga ya. Enggak, kadang kalau misalkan Gara-gara kita KTP. melihatnya itu susah, pasti kita berat untuk melangkah. Ya apa yang tadi teman gua bilang, Indonesia apapun bisa. Bisa, benar. Tapi sekarang birokrasinya Mas asli. Iya, kan? Kita kalau- mau bikin KTP aja bisa nunggunya sampai 2 atau 3 bulan. Ya. Gua dulu bikin KTP 1 tahun baru jadi. Gitu. Coba itu kalau gua mau beli mobil berarti gua harus nunggu 1 tahun dulu dong. Gila. Oke. Oh gitu. Seru juga ngobrolin marketing, ngobrolin surveyor ini. Di masa pandemi gini nih Bang, kan Abang punya target nih. Strategi apa sih yang Abang bikin dan Abang lakuin untuk mencapai target? Kalau untuk strategi kita memang di awal bulan kita udah setting target ya, mensiasati di saat kondisi bulan sekarang atau bulan nanti ke depan seperti apa. Ya kalau memang untuk mengenai maksimalnya target ya dimanapun kita untuk sebagai marketing kita punya tanggung jawab untuk memenuhi target perusahaan. Tetapi dengan kondisinya seperti ini ya pastinya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target yang perusahaan berikan gitu. Kalau nggak nyampe, Ya kalau nggak nyampe ya memang untuk konsekuensinya kemampuan
dari bulan itu, dari marketing sendiri itu ya memang udah benar-benar habis maksimal lah dibilang gitu. Kita nggak bisa memaksakan gitu, tapi tetap namanya proses nggak bakal mengkhianati hasil dong. Betul nggak? Selagi kita mau usaha, berusaha, berdoa, kita tekadkan diri untuk yang namanya kita semangat hidup, kan begitu intinya. Kalau berhasil rewardnya apa tuh Bang? Ya kita sih untuk reward sendiri, kalau untuk mencapai target sendiri sih ya pasti ada insentif lah. Pasti ada ya. Perusahaan itu pasti memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seorang karyawan. Nah, di saat target itulah kita mendapatkan insentif. Nah, Abang ini kan seorang marketing nih, Bang. Abang itu belajar cara bermarketing itu dari perusahaan yang memang ada training atau memang Abang belajar sendiri? Jadi gini, kalau untuk kita punya basic marketing, kita udah punya skill cara menjual produk seperti apa. Walaupun kita berpindah perusahaan, ya kan, kita pakai baju baru lagi, tapi kita udah punya skill dan kita basic di marketing. Pasti ada untuk training di perusahaan baru itu. Jadi beda perusahaan pasti beda cara untuk menjual produk seperti apa. Ada pelatihannya, ada trainingnya ya. Ada pelatihannya. Enggak. Jadi ada pendidikan. Iya benar, pendidikan itu sendiri. Untuk masing-masing divisi pastinya dong. Betul. Ya. Betul. Masing-masing divisi pokoknya masing-masing pendidikannya pasti mengikuti SOP yang ada. Gitu. Bang Agus mulu, Bang Adi nih belum. Oh iya nih, bagi survei. Dia kayaknya demam panggung. Makanya. Ya tadi diem aja Bang nyari aman ya enggak. Ada. Tembak lagi, tembak enggak ada. Makanya perasaan kok gua sendiri yang diserang sih. Untung gua udah biasa. Karena emang ya kelihatan Dam ya kan, ilmu marketingnya keluar Dam ya kan? Berarti kan mereka dia tuh harus pintar berkomunikasi dong. Kalau yang ini satu lagi kan surveyor ya kan, yang biasanya bekerja pada list aja gitu. MT ada list ya. Gue tinggal jalan, kalau nggak ada yang ngapain ya kan, kayak gitu. Bener. Kalau nggak ditanya nggak bakal jawab. Asli. Keluhannya apa sih Bang kalau sebagai survei itu? Keluhannya paling kalau kita pas survei itu datanya belum lengkap. Keseringan begitu. Datanya belum lengkap atau terkadang ada aja nih yang gue tahu datang orangnya nggak ada, atau ada yang begitu, cuman nggak terlalu sering. Karena kan sebelum jalan kan kita telepon dulu, gitu. Cuman masalah data tuh yang sering data. Datanya yang belum ada, kebanyakan kayak gitu. Belum marketing lengkap. Sih ngomongnya iya udah gitu doang. Ternyata pasti datanya ternyata kesono nggak ada. Iya. Itu PR lagi tuh ya. PR lagi. Yang bikin lama ya itu konsumen. Iya. Jadi si Agus bilangnya udah disiapin kok. Nyampe sono, belum dikasih tahu sama Agus katanya begitu kan. Itu sering tuh ya miskomunikasi. Sering banget. Kalau yang marketing mah udah pakai mau beli, ya gini data lengkap, lengkap udah, ini jalan nih, tuh ada yang mau beli gitu. Kalau gua kan tugasnya padahal di lapangan belum tentu seperti itu. Iya, kalau gua kan hanya ngedilin dari angsuran, ya kan, dari persyaratan udah gua reminder, ya kan. Kalau udah angsuran fix, tenor dia ambil berapa tahun, oke kan, dengan DP sekian ya udah. Gua input langsung proses survei, gitu dong, bener nggak? Biar dia, gitu. Jadi bagaimana caranya gua kasih bola, dia yang ngolah bola itu masuk ke gawang. Bener nggak? Tapi kan sebenarnya SOP-nya nggak begitu, Gu. Bang, dengerin Bang. Itu kan secara filosofinya seperti itu. Jadi gua bentar, ini ngomongin kopi, filosofi. endorse nih, Mr. Dam Coffee. Iya, berarti sangat berhubungan banget ya kan. Tapi kan tetap ya namanya marketing, udah orang ada yang mau beli, mau itu persyaratannya kurang apa segala macam ya urusan lu deh, surveyor tuh lu urus deh. Yang penting dia udah mau beli nih, ya nggak? Kayak gitu kan? Iya betul. Tanggung jawab lagi lu. Cuman tetap kalau udah di kantor nih, kalau ada data kurang dia yang dikejar sama kantor. Tapi Bang Adi cuma survei aja dong. Cuma survei doang. Kalau misalnya nggak ada, laporan ke kantor lagi. Iya. Nanti kan dia lagi yang dikejar. Iya, dia yang dikejar. Nanti kan bikin laporan, nyampe kantor bikin laporan, diinput data kekurangannya, nanti dia yang dikejar. Jadi kita cuma follow up doang sih. Kadang ngingetin konsumen, cuma tetap dia yang minta.
Jadi kekurangan nasabah itu ya gua yang kejar gitu. Jadi di saat apalagi ya ketemu nasabah yang gitu deh, ya kan? Tanda kutip. Aduh, kadang jengkel juga. Gitu. Namanya keluh kesah tuh banyak banget. Banyak ya? Manis, asam, garam, asin ya. Aduh, kayaknya udah ketelan semua. tapi ada nggak pengalamannya yang maksudnya sampai abang-abang ini yang tim survei sama tim marketingnya sampai ada selek atau ribut? Cekcok gitu bang. Cekcok gara-gara apa biasanya? Kalau untuk cekcok sih enggak, cuma terkadang ada miskomnya itu di saat nasabah sendiri bilang ke surveyor apa, ke kita beda seperti itu, makanya kita sering komunikasi. Jadi komunikasi lah yang nomor satu kita terapkan, biar nggak ada miskom gitu. Antara surveyor sama si marketing. Betul, gitu. Walaupun dengan divisi yang lain gitu ya, divisi collection pun kita tetap komunikasi. Jangan sampai kita yang namanya kena adu domba dari nasabah sendiri, kan seperti itu. Cara abang menjaga chemistry itu gimana bang? Ya kita menjaga untuk yang namanya chemistry sama surveyor sama divisi yang lain. Kita semua ada yang namanya report ya. Kita melihat dari sisi pola bayar nasabah, misalkan nih nasabah ini udah bayar apa belum, kita cek di sistem seperti itu. Kita nggak sembarangan follow up untuk nanyain soal angsuran misalkan. Kita cek dulu sistem, jangan sampai yang tadi saya bilang ada miskom. Jadi si nasabah itu bilang ke surveyor udah bayar atau ke collection udah bayar, ke kita dia nggak jawab gitu kan. Jadi kita untuk mensinkronkan itu kita cek sistem dulu. Apakah kalau misalkan posisi kita nggak di kantor, kita komunikasi orang ini apa udah bayar apa belum, ngabarin apa belum gitu. Jadi kita itu tetap komunikasi nomor satu yang kita. Selain komunikasi, ada nggak sih bang hal lain yang abang-abang lain nih buat menjaga chemistry? Misalnya, apakah main futsal bareng kek? Apa bulu tangkis kek? Kalau atau ngopi bareng? Iya, ngopi bareng. Kalau misalkan untuk ngopi bareng ya jelas ada kalau untuk terapan sekarang ya. Tapi kalau untuk olahraga ya kita vakum sih enggak. Cuma kita melihat dari kesibukan masing-masing dulu lah. Gitu. Karena memang mayoritasnya kita hobinya di situ futsal gitu, mengisi waktu luangnya untuk menjaga kita hubungan gitu kan sama di manajemen, di perusahaan, di kantor gitu kan, walaupun beda divisi. Terkadang kan memang walaupun kita satu perusahaan, satu kantor, satu rumah, satu payung ya tetap aja ada gesekan kalau kita nggak ngejaga seperti itu kan. Makanya dengan adanya kita terkadang waktu luang itu kita adakan olahraga yuk, cari keringat untuk mencairkan suasana gitu. Bener. Jadi kita nggak terlalu serius lah, namanya kita tahu sendiri kan, apalagi semenjak pandemi ini PPKM kita stres banget. Asli. Bener nggak? Asli. Kalau kita nggak ada siasati untuk mencairkan pikiran kita, ya kan? Tahu sendiri urat saraf ini pasti numbuhnya nanti uban. Nah, bakal hitam rambut gue, bener nggak? Gitu. Biasanya yang dulu numbuh uban siapa nih, marketing apa surveyor? Marketing lah. Surveyor mawet muda. Itu dah ya. Berarti kalau dilihat-lihat lebih sulit jadi marketing daripada surveyor ya? Iya, kalau untuk kerjaan ya. Atau ada maksudnya kesulitan yang lain, beda-beda nih kesulitannya nih. Ya kan, maksudnya marketing nih agak sulit mencari nasabah ya kan. Tapi si surveyor ini apakah hanya jalan karena ada data yang harus dijalanin atau kayak gimana? Maksudnya ada kesulitan yang kalau dia sulitnya itu pas sebelum jadi nasabah. Kalau surveyor kesulitannya itu pas udah jadi nasabah. Pas sudah kalau jadi telat nasabah bayar, kan surveyor yang tanggung jawab. Oh gitu. Iya. Hubungannya sama debt collector? Bukan debt collector. Bukan. Kalau debt collector ku orang luar. Oke. Kalau orang kantor namanya kolektor doang. Kolektor. Ya. Jadi angsuran 1 sampai 7 itu masih tanggung jawab si surveyor. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan udah 1 sampai 7 nih telat-telat nih, kita yang kena tegur. Surveinya disangkanya nggak benar. Gitu. Oh gitu. Perasaan tadi lu bilang kalau misalkan jam 1 sampai jam 5 tidur. Tolong diedit ini yang ini.
Tadi bilang ke gue begitu. Iya kan, kalau nggak ada kerjaan, misalkan marketing nggak ada data buat input, proses untuk prospekannya, dia tidur kerjaannya. Karena kan nggak ada target. Tapi benar juga ya ngapain juga nggak ada data terus kan? Biasanya nih kalau nggak ada data yang masuk, si surveyor tuh ngapain? Tidur. Tidur itu memecahkan solusi. Jadi kan kalau misalkan bangun tidur tinggal bikin kopi, ya kan? Gimana nggak nikmat itu? Kan dia sendiri bilang. Yang tadi kan abang-abang bilang lebih banyak uban mana marketing sama surveyor? Dia jelas marketing, karena tuntutan targetnya berat, tinggi. Ya surveyor mana ada target, ya nggak? Kerjaan nggak ada ya udah tidur. Bener nggak? Bener. Tapi itu pertanyaan yang harus dijawab. Ketika nggak ada data yang masuk, yang harus disurvei dari nggak ada data nih dari marketing nih, ya itu ngapain bang? Kita stay di kantor. Stay di kantor aja. Iya. Paling follow up konsumen yang belum bayar. Gitu. Oke, berarti hanya follow up kerjaan-kerjaan yang kemarin-kemarin ya, berarti. Betul. Sama paling tawar-tawarin lagi dah yang udah jadi konsumen. Mungkin ada yang mau perpanjang kan. Paling gitu aja sih. Kadang kalau bosan di kantor ya ikut dia dah. Jadi nggak tidur doang bang jadi. Masih ada kerjaannya sebenarnya bang. Ya kalau gua kan nggak tahu. Bener nggak? Itu sih pengakuan dia. Masa gua harus mantau dia? Iya. Seru juga kayaknya. Ada hubungannya benar-benar. Jadi saling bergantung lah ya. Si surveyor pun bergantung sama si marketing ya. Marketing pun balik lagi ya kan. Bergantung juga sama surveyor. Kalau si surveyor ini nggak segera mensurvei atau jalanin tugasnya, kerjaannya nggak jalan-jalan nih. Ya nggak masuk nih duitnya ya kan. Karena apalagi persyaratan yang belum dan segala macam yang kayak gitu-gitu berarti ya. Itu baru tahu gua. Sahabat Mr. Dam ya. Jadi tahu gua asli. Iya isinya maksudnya isi dari pekerjaan marketing atau surveyor itu sendiri itu perusahaan finance ya itu ya. Iya, betul. Ternyata lika-likunya ya semua pekerjaan ada lika-likunya lah ya. Tapi ini seru banget loh. Seru banget. Yang satu ngandelin yang satu lagi begitu. Iya kan begitu ya. Ya kurang lebih begitu lah ya kan. Jadi kalian ya kalau yang mau ngambil cicilan mobil atau apa ya harap dibantulah teman-teman ini nih, abang-abang ini ya kan, biar lancar kerjaannya ya kan. Amin. Jadilah nasabah yang kooperatif ya kan. Betul. Biar mempercepat tuh bang ya. Betul. Yo ini titipan nih bang, gue pengen kasih tahu nih ya kan. Jadi Mr. Podcast ini udah banyak yang endorse, udah banyak yang support. Media ya support. Kan? Media supportnya banyak nih. Salah satunya tadi nih Endora, air mineral Endora dari Semarang. Ada juga Food Garden Yogyakarta nih ya kan, ada di lantai 2 Jogja City Mall. Kalau abang-abang lagi mungkin survei ke Jogja abang atau dipindahin ke cabang Jogja main ke situ telepon Adam aja ada apa Golbi Bintaro ya ini Korean all you can eat bang. Benar. Ada banyak nih supportnya dari teman-teman juga kedai-kedai di sekeliling sini teman-teman kita, ada Oriana Coffee, ada OI Priority Emergency. Ini tuh relawan pendamping ambulans. Pendamping ambulans. Kalau misalnya ambulans di jalan tuh ada yang suka buka tutup jalan, motor-motor itu, nah dia nih OI Priority Emergency. Ada Sweet Roastery, ada kopi tepi, ada Lamanda Kopi, ada Jejamuan. Yoi, ada Kaila Furniture yang bikinin studio kita bang, yang bikin meja ini studio ini support by Kaila Furniture. Alhamdulillah bang ya. Alhamdulillah. Bikin podcast ya kan, ada yang support semuanya bang, asli. Ada Rencang Panjenengan, ada Maska Coffee Roastery, Tea and Roastery, ada A2 Studio, ada Kopi Saudara, Kedai Kopi 103, ada Teras Motor 88 dan Jenaka Kopi. Alright.
Terima kasih banyak nih Bang, udah bisa mampir nyempetin di antara kesibukannya. Sama-sama Bang, kita juga terima kasih banget udah memfasilitasi kita berbincang-bincang. Iya, benar-benar. Tak kenal maka tak sayang. Benar, berbagi pengalaman lah. Betul. Jadi kan kalau misalkan kita sharing begini kan abang-abang juga bisa tahu. Iya, benar. Jadi nggak melihat sisi marketing itu enak. Iya, tapi keluh kesahnya itu lebih benar-benar dirasakan oleh marketing itu dalam banget. Asli banget. Kalau dibilang ya pergi pagi pulang pagi. Asik. Manis asam garamnya itu udah kita telan semuanya gitu kan. Apalagi badai menggoyang. Gitu. Semuanya. Oke, sahabat Mr. Dam, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mr. Dam Podcast ya kan. Sampai ketemu lagi di narasumber kita selanjutnya. Oke, just sit back and chill. Bye.